Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana hari ini? Baik. Oke, semangat terus ya. Ya. Oke, kita akan belajar sejarah kembali. Tapi sebelumnya silakan untuk membiasakan diri berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, untuk memulai pembelajaran, tapi sebelumnya Bapak akan bertanya, siapa saja yang tidak masuk pada hari ini? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita mulai saja ya materinya. Jadi masih ingat kan kemarin materi minggu kemarin terkait proklamasi? Oke, proklamasi itu peristiwa di mana Indonesia mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka. Ya, jadi yang dilaksanakan pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Ya, jadi nah dari peristiwa tersebut kalian harus tahu ya bahwa tidak langsung seperti sekarang Indonesia setelah memproklamirkan kemerdekaannya langsung menjadi negara merdeka yang tidak ada apa-apa. Tapi pasca proklamasi itu ada yang dinamakan dengan perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, makanya pada hari ini kita akan membahas perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tujuannya apa? Yang pertama yang harus kalian pahami dari peristiwa tersebut yaitu mengapa peristiwa tersebut terjadi. Harus ada alasannya. Ini kalian harus diketahui oleh kalian ya. Jadi alasan kenapa peristiwa tersebut terjadi. Dorongan apa yang menyebabkan bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap sekutu ataupun Belanda nantinya. Selanjutnya nanti kalian juga harus bisa membedakan perlawanan tersebut itu apakah perlawanan bentuk perjuangan secara fisik dan bentuk perjuangan secara diplomasi ya. Dan selanjutnya tentu kita akan bersama-sama memaknai peristiwa tersebut. Oke, dari yang Bapak sampaikan kita akan lanjut pada informasi yang Bapak sampaikan di depan. Tapi sebelumnya kalian akan menyaksikan dulu terkait apa saja yang akan kita lakukan pada pembelajaran selanjutnya ya. Oke? Tapi bagaimana untuk hari ini kalian siap? Siap. Semangat? Semangat. Oke, kita lanjut ke petunjuk untuk hari ini. Oke, kita akan membahas tadi yang Bapak sampaikan, perjuangan atau strategi dan bentuk perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan ini dilakukan setelah kita memproklamirkan bahwa kita itu telah merdeka. Nah, dan dari pasca proklamasi kemerdekaan harus kalian ketahui juga bahwa informasi mengenai proklamasi yang disampaikan atau yang diungkapkan pada momen tersebut telah tersebar ke seluruh dunia. Nah, ini memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk terus berjuang memperkenalkan diri atau memberitahukan bahwa Indonesia telah merdeka. Tetapi di balik itu ternyata pihak Belanda menunggu dan tetap ingin memiliki Indonesia ya. Nah, ini pada pasca proklamasi. Jadi setelah Indonesia merdeka, ternyata Belanda menumpang kapal tentara dari APNEI. APNEI ini adalah tentara sekutu yang bertujuan pada waktu itu ingin melucuti senjata-senjata Jepang yang memang pada waktu itu Jepang menyerah terhadap sekutu. Tetapi di balik dari tentara sekutu tersebut ternyata Belanda ikut dalam pasukan tersebut. Yang pada akhirnya pasukan Belanda tiba di Jakarta pada 15 September ini
berupaya ingin memiliki wilayah Indonesia kembali. Dan selain itu bisa juga kalian scan barcode di depan untuk masuk di Google Form tersebut. Oke, dipersilakan. Nanti kalian silakan jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui dulu ya. Ini diberi waktu 5 menit ya buat mengerjakan pertanyaan yang telah disediakan di Google Form. Jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui dulu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalian sudah tahu jawabannya? Sudah. Sebagian ya sudah ya. Nanti kalau ada yang tahu, nah Bapak tanyakan ya. Jadi menurut kalian tadi yang ditemukan oleh kalian peristiwa-peristiwa apa saja yang ada pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan? Coba siapa yang tahu atau siapa yang jawab? Saya, Pak. Oke, Rafli silakan. Saya menemukan pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Ambarawa di Semarang, peristiwa Bandung Lautan Api. Oke, bagus ya. Terima kasih Rafli, dan jawabannya memang benar seperti itu. Tapi masih ada lagi peristiwa-peristiwa terkait perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Untuk itu siapa lagi yang akan menjawab selain Rafli? Oke, silakan Edi. Saya menemukan 1 perundingan Springfield, 2 perundingan Linggarjati, 3 konferensi meja bulat. Oke, tepuk tangan untuk ya. Betul, semua yang kalian temukan itu merupakan peristiwa-peristiwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Walaupun selain itu masih ada lagi peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, setelah kita mengisi dari pertanyaan awal tersebut, kita juga harus tahu ya, siapa sih tokoh-tokoh di dalamnya yang ikut andil dalam perjuangan tersebut. Tadi kan sudah disampaikan ada peristiwa Bandung Lautan Api. Siapa tokoh di balik Bandung Lautan Api yang paling terkenal? Saya, Pak. Oke, silakan. Besar. Muhammad Toha. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Hasan. Nah ini perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ternyata ada dua bentuk ya, dua bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama tadi ada bentuk fisik yang mungkin nanti kalian bisa cari lagi seperti apa sih bentuk fisik, Pak. Selanjutnya selain bentuk fisik ada juga bentuk diplomasi. Nah ini yang tadi oleh Widi dijawab ya. Salah satunya perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumrayan, perundingan Inter Indonesia, dan yang terakhir perundingan atau konferensi meja bundar. Nah ini yang harus kalian ketahui. Selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan proyek supaya kalian mengetahui lebih dalam terkait peristiwa-peristiwa tersebut. Kita akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya dari semua siswa yang ada di sini. Coba untuk itu silakan seperti biasa kelompok-kelompok kalian yang
telah disusun seperti biasanya. Oke, silakan. Lompatan-lompatan ada. Oke, kalian sudah terbentuk menjadi 5 kelompok ya. Seperti biasa kan ini Yusuf kelompok 1 ya. Rapli kelompok 2, Tina kelompok 3 ya. Terus Putri Rasa kelompok 4 dan ini kelompok 5 ya. Kalau bisa agak sinian kelompok ini kelompok 5 agak belakang supaya tidak ini berdekatan. Oke, setelah kalian kan sudah terbentuk kelompok, sekarang setiap kelompok dipersilakan untuk membawa alat-alat ajar yang telah disediakan. Silakan. Oke, sekarang kalian sudah mendapatkan alat-alat yang nantinya akan digunakan buat kalian untuk membuat proyek, dan tujuan dari alat tersebut adalah membantu kalian untuk membuat sebuah poster informasi ya, atau poster informatif yang nantinya menerangkan terkait peristiwa-peristiwa yang akan kalian pilih dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, dari kelompok 1 silakan tentukan satu peristiwa yang akan kalian bahas. Peristiwa apa? Terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silakan tentukan peristiwa-peristiwa yang akan kalian angkat nanti untuk dibuat galeri menjadi proyek hasil buatan kalian ya. Oke.
Melautan Api aja ya. Ya, merah. Dari Ya, Ambarawa. Hah? Ambarawa, ya oke. Itu serangan umum 1 Maret. Perundingan ada yang perundingan tidak? Oke, dari semua kelompok sudah selesai ya. Kelompok 1 tadi mengambil peristiwa apa? Melautan Api. Kelompok 2? Konferensi Medan Bunda. Kalau kelompok 3? Pertempuran 10 November di Surabaya. Kelompok 4? Serangan 1 Maret. Kelompok 5? Kapal perang Rentil. Oh ya. Perundingan rentil ya. Oke. Jadi setelah selesai diskusi kalian terus membuat poster, silakan posternya ditempel berurutan sesuai kelompoknya masing-masing di belakang. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Untuk peristiwa ini, tokoh yang terkait salah satunya saja siapa sih? Izin menjawab, yang saya ketahui ada Bung Tomo, Hasyim Asy'ari, dan Gubernur Suryo. Mengapa perang 10 November dijadikan Hari Pahlawan dan dijadikan monumen? Karena semangat perjuangan bangsa Indonesia dan menewaskan 20.000 rakyat Surabaya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kelompok 1. Terima kasih atas jawabannya.
Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, semuanya sudah selesai dan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam LKPD. Dan setelah selesai, silakan semuanya kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Oke, banyak sekali yang kalian dapatkan ya terkait peristiwa-peristiwa yang dideskripsikan dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, setelah kegiatan yang tadi sudah selesai, silakan sekarang setiap kelompok melaporkan hasil kunjungannya sekaligus mempresentasikan peristiwa yang kalian angkat. Dan selanjutnya bergiliran setiap kelompoknya ya. Oke. Dimulai sekarang, yang siap mana, kelompok mana? Kelompok 1, Bapak. Oh, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Widiana Nursyamsika, dan teman saya, Widi Syahla Kamila, Muhammad Rafli Malkinaja, Yahra Khairunisa. Yusuf Habibie. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan tugas yang telah Bapak sampaikan. Setelah kelompok kami berkeliling ke kelompok lain, kami juga memberikan pendapat atau pertanyaan kepada setiap kelompok. Untuk yang pertama itu adalah kelompok 2 yang gambar dan beserta isinya juga sesuai. Dan untuk kelompok lainnya juga setelah kami berkeliling semuanya sesuai dengan isi dan catatannya. Baik, setelah kami memberikan jawaban dan setelah kami memberikan pertanyaan dan dijawab oleh kelompok yang lainnya juga sesuai. Untuk semua kelompok lain lengkap, isinya merupakan ada deskripsi singkat kejadiannya, ada biografi tokoh, dan ada monumen atau tugu peringatan tempat. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kelompok kami buat. Di sini kami memilih peristiwa Bandung Lautan Api. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa pembakaran sekitar 2.000 rumah oleh penduduknya sendiri dalam waktu 7 jam. Pukul 9.23 Maret 1945. Api sepanjang 12 km. Mereka mengungsi ke pegunungan daerah selatan Bandung. Alasannya supaya Bandung tidak bias dikuasai dan digunakan pihak sekutu. Setelah ultimatum nikah kepada TRI untuk meninggalkan Bandung sejauh 11 km. Tokoh yang berperan dalam peristiwa Bandung Lautan Api, yang pertama Ismail Marzuki, seorang komposer yang terus membangkitkan semangat perjuangan. Yang kedua ada Muhammad Toha, tokoh prajurit muda yang meledakkan dirinya di gudang persenjataan Belanda yang berisi 18.000 ton peledak dan ribuan senjata. Yang ketiga ada Kolonel Abdul Haris Nasution. Yang keempat ada Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu. Oke, kami cukupkan untuk presentasi kami sekarang. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 sangat baik ya, dan ini menjadikan motivasi buat kelompok-kelompok yang lainnya untuk mempresentasikan yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan hasil dari kunjungan tadi? Kelompok 2. Ya, oke, kelompok 2 ya. Silakan.
Oke, akhirnya semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan lagi satu LKPD buat individu. Tapi sebelumnya kalian bereskan dulu bangkunya masing-masing seperti semula ya. Oke. Oke, semuanya sudah rapi. Silahkan kalian kembali scan barcode yang ada di depan ataupun link yang Bapak berikan di grup ya. Berikan. Ini sebagai lebih meningkatkan pengetahuan kalian terkait yang kita bahas tadi ya. Oke. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Mengapa bangsa Indonesia melakukan perlawanan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Siapa yang tahu? Saya Pak. Oke. Apa? Dikit. Bangsa Indonesia tidak mau lagi dijajah. Oke. Terima kasih. Bagus. Siapa lagi yang? Ya, oke semuanya jawabannya bagus ya, jawabannya memang seperti itu. Karena apa yang kita lakukan dalam mempertahankan kemerdekaan kalau tidak ada tujuan, makanya tujuan dari para pahlawan dan tokoh kita itu yaitu ya seperti tadi, ingin menjadikan Indonesia merdeka seutuhnya, ingin menjadikan Indonesia bersatu, ingin menjadikan negara kita menjadi negara yang berdaulat dan menjadi negara-negara setara di internasional dunia. Oke, dari apa yang kita pelajari tadi, kalian sudah bisa membuat salah satu poster informatif, terus kalian bisa mendeskripsikan, bisa mempresentasikan, bahkan bisa saling interaktif ya antar teman dengan materi tadi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu merupakan hal yang menjadi dasar buat kita ke depannya. Untuk ke minggu depan kita masih materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, cuma lebih pada. Dan selanjutnya mari kita berdoa sebelum kita pulang ya. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap